Satu dari dua kawanan pencuri motor yang menembak mati seorang polisi dari Satuan Direktorat Intel Kapolda Lampung Senin siang ditangkap. Tersangka diringkus di rumahnya di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Identitas tersangka belum dipublikasikan polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka yang ditangkap berperan sebagai joki atau pengemudi motor komplotan pencuri motor. Sedangkan untuk pelaku utama yang menembak mati anggota polisi bernama Brigadir Arya Supena belum ditangkap dan masih dalam perburuan tim gabungan Jatanras Polda Lampung dan Polresta Bandar Lampung. Dalam perburuan pelaku utama, Polda Lampung juga meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan untuk mencegah pelaku kabur keluar provinsi. Sejauh ini penyekatan dilakukan nggak itu, Bu? Betul, penyekatan dilakukan oleh Polres-Polres dan Polsek-Polsek di jajaran Polda Lampung. Semuanya membantu bagaimana caranya agar pelaku tersebut tidak keluar dari Lampung. Udah berapa lokasi, Bu, yang disisir nih, Bu, sejauh ini, Bu? Sudah banyak, ya. Sudah berjuang selama 3 hari ini, mudah-mudahan tinggal doa saja dari teman-teman media agar kita bisa menangkap pelakunya. Ada yang melibatkan Polda lain, Bu? Untuk saat ini belum, semuanya masih dikendalikan oleh Polda Lampung, Jatanras Polda Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Polsek. Masih di Sumatera, Bu, ya? Insya Allah kita doakan mudah-mudahan masih di Polda Lampung, di wilayah hukum Lampung, insya Allah. Anggota polisi dari Satuan Direktorat Intel Kapolda Lampung, Brigadir Arya Supena, gugur dalam bertugas saat berusaha menangkap pencuri motor yang dipergokinya di depan toko roti di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu lalu. Korban yang terlibat perkelahian dengan satu pelaku akhirnya meninggal dunia setelah ditembak di bagian kepalanya oleh pelaku dari jarak dekat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai membuka layanan pendaftaran perdana KIR untuk kendaraan listrik. Kebijakan ini menjadi langkah awal agar ratusan armada taksi listrik bisa segera beroperasi di jalanan Kota Tapis Berseri, meski fasilitas uji kelistrikan belum tersedia. Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Andi Irawan Kunang menjelaskan, layanan pendaftaran tersebut mulai berjalan pada 7 Mei 2026 dan merupakan tindak lanjut program pemerintah Provinsi Lampung yang didukung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana. Menurut Andi, kendaraan listrik yang saat ini didaftarkan bukan menjalani uji berkala, melainkan pendaftaran perdana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 53 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia menjelaskan, setelah masa 1 tahun berakhir, kendaraan listrik tersebut baru diwajibkan mengikuti uji berkala setiap 6 bulan sekali, sebagaimana kendaraan umum lainnya. Jadi kita ambil langkah pendaftaran perdana. Kasus yang masalahnya sekarang ini mereka bukan uji KIR, tapi pendaftaran uji KIR. Pendaftaran kendaraan. Pendaftaran perdana. Jadi setelah pendaftaran mereka dapat beroperasi selama 1 tahun. Setelah 1 tahun mobil itu wajib melakukan uji berkala. Ini dari kapan sampai kapan, Bang? Apanya? Pendaftarannya? Nah, pendaftaran ini mulai terhitung tanggal 7 Mei ini. Tanggal 7 Mei 2026. Selanjutnya akan mereka lakukan bertahap. Untuk tanggal 7 ini insya Allah sekitar 50 unit kendaraan yang melakukan pendaftaran. Layanan ini muncul setelah perusahaan taksi listrik mengajukan permohonan pengujian kendaraan pada April lalu. Namun, Dishub Bandar Lampung belum memiliki alat pengujian khusus kendaraan listrik, terutama untuk sistem kelistrikan. Andi mengatakan dalam proses pendaftaran perdana, petugas hanya melakukan input data kendaraan, penerbitan kartu uji, serta pencocokan nomor identitas kendaraan. Pada tahap awal, sebanyak 200 unit kendaraan listrik didaftarkan secara bertahap dari total sekitar 400 unit yang diajukan perusahaan. Pada hari pertama, sekitar 50 kendaraan menjalani proses administrasi dan selanjutnya akan terus dilakukan bertahap. Dishub Bandar Lampung juga mulai menyiapkan pengadaan alat uji kelistrikan agar pengujian kendaraan listrik nantinya dapat dilakukan mandiri di daerah. Untuk alat pengujian sebenarnya sudah ada, tetapi khusus kelistrikan memang belum punya. Adi menambahkan armada listrik tersebut merupakan taksi non-trayek, sehingga dapat beroperasi secara fleksibel tanpa jalur tetap. Sementara itu, salah seorang sopir taksi listrik bernama Sandi mengaku kendaraan yang didaftarkan hari ini langsung diperiksa petugas sebelum proses administrasi dilanjutkan. Ngapain Pak di uji KIR, Pak? Di uji KIR
yang mencoba untuk mobilnya diujikir dulu lah, baru bisa kita jalan. Sudah ujikir belum sih Pak? Ini baru ujikir. Sudah ya? Hari ini sudah ujikir. Nanti prosesnya nanti kita tinggal daya orang kantor nanti. Apa aja Pak yang dicek sama ujikir Pak? Cek di timbang di situ beratnya, terus bobotnya, terus sama diketok ini mobilnya. Kita doang. Oh gitu. Ini kita mau balik lagi ngambil mobil lagi gitu. Oh, balik mobil lagi ya? Iya. Tim gabungan Polda Lampung dan jajaran masih terus memburu pelaku penembakan terhadap Bribka Anumerta Arya Supena yang terjadi pekan lalu di Jalan ZA Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Hingga kini polisi masih terus memburu eksekutor penembakan dengan berbekal keterangan dari terduga pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya. Sedang ngobrol pengejaran, nanti kita press release resmi untuk rekan semua. Ini masih proses penyidikan, ya. Kita proses penyidikan. Nanti setelah ada kepastian, kita kan baru konfirmasi ke sana kemarin. Banyak yang harus kita klopkan informasi tersebut. Nanti kita informasi press release resmi nanti. Berarti belum terkonfirmasi video viral penangkapannya? Belum. Nanti kita informasikan setelah selesai. Satu orang terduga pelaku berinisial HM yang berperan sebagai joki berhasil ditangkap petugas Senin lalu di Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Polisi berhasil mengidentifikasi terduga pelaku dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Bahkan video penangkapan terduga pelaku sempat beredar luas di media sosial dan menggegerkan warga sekitar. Peristiwa tewasnya Bribka Anumerta Arya Supena menyita perhatian publik. Publik menantikan gerak cepat kepolisian menangkap pelaku utama penembakan Bribka Arya Supena yang gugur dalam bertugas menjaga wilayah Kota Bandar Lampung dari aksi curanmor. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah 2 kali tidak hadir dalam kesaksian sidang PT LEB, mantan Gubernur Lampung akhirnya hadir menjadi saksi dalam persidangan kasus PT Lampung Energi Berjaya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Rabu siang. Dalam persidangan, Arinal Junaidi sempat bermain kata saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Zahri terkait pengangkatan direksi PT LEB. Arinal mengetahui terdapat modal awal sekitar 10 miliar rupiah. Informasi dari SKK Migas mengenai dana 195 miliar rupiah diterima PT LEB dan dilaporkan kepadanya. Terkait bisnis PT LEB, Arinal menegaskan pemerintah tidak boleh berbisnis secara langsung sehingga dilakukan melalui badan usaha milik daerah atau BUMD. Semuanya bakal ingat mungkin ya. Itu tiap aja lupa. Ya, atau tidak ingat. Tapi kalau saudara ingat, saudara jelaskan. Ya, jadi saudara nggak bingung sendiri. Gitu. Kalau jawabnya ini semua dipaksa harus ingat, manusia semuanya ingat. Ya, itu. Dan kalau sudah ditanya, nggak usah jawab aja. Padahal sudah saya jawab. Ya, gitu. Arinal menyebut PT LEB tidak memenuhi syarat sehingga LJU diajukan karena dinilai memenuhi syarat. Arinal juga mengaku tidak mengetahui terjadinya kekosongan pengurus PT LEB pertama dan menegaskan tidak pernah menitipkan jabatan dalam kepengurusan PT LEB. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski bertepatan dengan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bandar Lampung tetap membuka layanan pada Kamis dan Jumat 14 dan 15 Mei 2026 hingga pukul 12 siang dan hari Jumat berlangsung hingga menjelang waktu sholat Jumat. Layanan yang dibuka selama libur panjang ini difokuskan pada perekaman data dan pencetakan kartu tanda penduduk atau KTP. Hari ini tanggal 14 dan 15 Mei 2026, Disdukcapil tetap melayani masyarakat sampai dengan setengah hari ya, sampai dengan jam 12. Untuk besok hari Jumat sampai sebelum Jumatan kita masih melayani masyarakat ya untuk memaksimalkan pelayanan kita dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. Untuk pelayanan yang di hari libur ini kita melayani untuk perekaman
dan pencetakan KTP. Ya. Tanggal 14 sama 15 tetap buka ya, Bunda? Tetap buka. Kayak di Capil sudah itu ada berapa yang buka di sini? Itu Karena kan libur panjang ya, 4 hari ya. Perizinan juga buka sampai jam 2 ya, kalau nggak salah ya. Jam 2. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan Pemkot tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat meski dalam masa libur panjang. Layanan perizinan juga tetap beroperasi di titik-titik yang telah ditentukan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 6 hari perburuan pencuri motor, pelaku utama menembak polisi yang menewaskan anggota Intel Polda Lampung Brigadir Arya Supena Jumat siang tewas ditembak polisi. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di dekat kampung halamannya di Teluk Hantu, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Tersangka bernama Bahroni, umur 26 tahun. 2 senjata api, yakni 1 milik tersangka dan 1 milik korban yang direbut tersangka. Pisau tersangka dan 2 motor dan peralatan mencuri disita sebagai barang bukti. Pencuri motor yang menembak Brigadir Arya Supena berjumlah 2 orang. Keduanya warga Pesawaran. Tersangka yang lebih dulu ditangkap bernama Hamli, umur 32 tahun, ditangkap di tempat persembunyiannya di Jabung, Lampung Timur. Ia berperan sebagai joki komplotan pencuri motor. Menurut Kapolda Lampung, kasus itu terjadi saat korban Brigadir Arya Supena memergoki 2 tersangka sedang mencuri motor di depan toko roti di Labuan Ratu, Bandar Lampung, Sabtu 9 Mei. Korban terlibat pergumulan dengan 1 tersangka saat berusaha menangkap. Korban tewas akibat ditembak menggunakan senjata api miliknya yang direbut tersangka. Tersangka Hamli alias Ham berada di atas sepeda motor untuk melihat situasi sekitar lokasi dan mempersiapkan diri untuk melarikan diri, membantu pelaku yang kedua. Kemudian yang kedua, tersangka Bahroni alias Roni, 23 tahun. Pada saat sebelum terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan remor, tersangka Bahroni alias Roni mempersiapkan alat berupa kunci letter T. Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tersangka Bahroni alias Roni turun dari sepeda motor, kemudian mengambil sepeda motor yang diparkir di depan toko roti Yusi Akmal. Kemudian tersangka Bahroni alias Roni melakukan penembakan menggunakan senpi anggota atas nama Bribka Arya Supena yang saat itu akan mengamankan tersangka. Mayat tersangka Bahroni dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ahmad Yusuf, warga sekampung Udik, Lampung Timur, digiring menggunakan kursi roda setelah kaki kirinya ditembak tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung karena berupaya melarikan diri saat proses penangkapan. Ahmad Yusuf merupakan komplotan pelaku curanmor bersenjata api. Aksi sebelum ditangkap sempat viral karena mengumbar tembakan saat gagal ditangkap warga di Bandar Lampung. Tersangka yang ditangkap merupakan eksekutor pencuri sepeda motor serta residivis yang baru bebas 3 bulan lalu. Pelaku sempat buron selama sebulan usai terlibat aksi pencurian sepeda motor di sebuah toko jahit dan permak pakaian di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada awal April 2026 lalu. Menurut polisi, tersangka merupakan residivis yang baru bebas dari penjara pada bulan Februari 2026 lalu. Dalam beraksi, tersangka merupakan eksekutor atau berperan sebagai pencuri sepeda motor milik calon korbannya. Komplotan ini sudah beraksi di lebih dari 5 TKP di kota Bandar Lampung. Pelaku sudah sempat tertabrak dan akan diamankan oleh warga, tetapi kemudian dibantu oleh temannya melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api yang kita duga rakitan. Tersangka yang kita tangkap ini bisa melarikan diri, dibantu oleh yang saat ini masih kita cari untuk kabur dari TKP dengan
tetap membawa motor hasil curian. Kini atas perbuatannya itu, tersangka kembali harus mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.